warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selnofilia, NIM 20050404027 dari program studi S1 Pendidikan Tata Busana. Di video ini saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai tinjauan Pancasila secara filosofis. Ditinjau dari segi etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti bijaksana, sehingga filsafat dapat diartikan cinta akan kebijaksanaan. Dalam khasanah keilmuan, filsafat juga dapat diartikan berbeda-beda oleh masing-masing filsuf. Banyak definisi filsafat dari berbagai ahli yang bisa ditemukan di berbagai buku. Meskipun demikian, ada kesamaan, yaitu berkaitan dengan kegiatan berpikir mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Selain berkaitan dengan kegiatan berpikir, filsafat juga dikaitkan dengan pandangan hidup. Sering dikenal dengan istilah falsafah. Dengan bertolak dari pengertian filsafat sebagai kegiatan berpikir dan pandangan hidup, maka ada kaitannya dengan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia sendiri, Pancasila merupakan hasil pemikiran filosofis bangsa Indonesia, khususnya para pendiri negara. Melalui pemikiran yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Kebenaran Pancasila secara ilmiah dapat dilihat dari susunan yang telah sesuai dengan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat, sebagaimana yang dijadikan landasan dalam pengetahuan ilmiah. Urutan Pancasila yang menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang memang hakikatnya Tuhan telah ditempatkan pada urutan pertama dan sekaligus dijadikan sebab pertama bagi keberadaan sila-sila berikutnya. Dengan hukum sebab akibat, maka Tuhan menjadi penyebab dari keberadaan alam dengan segala isinya termasuk manusia. Setelah adanya manusia, maka akan ada persatuan, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Antar manusia pasti akan memerlukan kehadiran dan bantuan dari manusia yang lain. Di dalam suatu masyarakat atau keluarga, selain kebutuhan pribadi, tentu ada yang namanya kebutuhan bersama. Untuk memenuhinya, perlu dilakukan musyawarah dalam menjaga dan memenuhi keadilan dalam memenuhi kebutuhan bersama tersebut. Dengan adanya musyawarah, maka masing-masing pribadi akan didengar aspirasi dan pendapatnya, kemudian baru diputuskan secara bersama-sama. Kebenaran Pancasila secara filosofis bisa dilihat dari hakikat sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Maka 5 nilai tersebut merupakan kebutuhan semua manusia karena kelimanya bersumber dari kodrat manusia dan sekaligus merupakan kebutuhan dari dasar manusia. Keberadaan Pancasila secara religius merupakan bagian dari ajaran agama. Dapat dilihat dari nilai-nilai Pancasila yang juga diajarkan oleh agama yang ada di Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari ajaran agama. Begitu juga kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan hal yang diajarkan juga oleh semua agama. Pancasila sebagai hasil pemikiran yang mengandung kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius, kemudian dijadikan filsafat negara dan pandangan hidup bangsa atau falsafah bangsa. Sebagai filsafat negara, Pancasila dijadikan sebagai sudut pandang dan pembimbing dalam berpikir atau genetivus subjektivus, yang artinya dalam memandang atau memecahkan persoalan negara, bangsa Indonesia bertolak dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai suatu filsafat, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan memiliki hubungan yang saling meliputi dan menjiwai yang digambarkan sebagai suatu piramida sebagai berikut. Menurut Notonegoro 1975, susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Dalam buku berjudul Pancasila secara ilmiah populer, Notonegoro menegaskan bahwa sila sebelumnya
di dasar bagi sila selanjutnya, dan sila selanjutnya merupakan penjelmaan atau pengkhususan bagi sila sebelumnya. Oleh karena itu, sila pertama merupakan dasar umum dan yang terbesar lingkungannya, sedangkan sila kelima adalah yang paling khusus, yang sesuai dengan rumusan sila kelima merupakan tujuan dari keempat sila yang lain. Dengan adanya bentuk piramida, dapat diuraikan bahwa Tuhan pencipta segala makhluk, asal segala sesuatu, dan sekaligus dasar segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Oleh karenanya, Tuhan sebagai dasar penciptaan, sehingga dalam diagram dijadikan dasar diagram tersebut. Salah satu ciptaan Tuhan adalah manusia. Di dalam piramida menunjukkan sekelompok manusia yang di dalam kehidupannya selalu mempercayai dan mengakui adanya Tuhan baik dari pernyataan maupun perbuatan. Selanjutnya, sebagai pengkhususan diikuti suatu himpunan manusia yang dalam kehidupan manusia secara kodrat tentunya pasti ada sesuatu kelompok persatuan sebagai penjelmaan makhluk sosial. Makhluk sosial yang beraneka ragam agar tidak terpecah memerlukan persatuan. Agar tetap bersatu, berbagai kepentingan yang berbeda perlu adanya permusyawarahan dalam rangka mewujudkan keadilan bersama, yakni keadilan sosial bagi semuanya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.